Halo semuanya, jadi hari ini aku mau ngelanjutin book review aku tentang seni mendengarkan. Eh, Bukunya Bishop D. Hayward di bab yang kelima, yaitu dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Nah, di sini Bishop Dek ada bahas gimana sih atau apa aja sih yang harus kita tahu gitu ketika kita masuk ke dalam panggilannya Tuhan. Di sini Bishop ada bahas beberapa poin, ada 8 poin, tapi mungkin aku nggak akan bahas semuanya di dalam video ini gitu ya. Aku akan bahas beberapa poin yang sesuai yang maksudnya aku kena gitu di hatiku gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengetahui kehendaknya melalui panggilannya kita gitu ya. Yang jadi aku pelajari di poin yang ini adalah ketika kita jalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kita memenuhi panggilannya kita, sesuatu yang kita suka itu belum tentu jadi panggilannya kita, gitu ya. Contoh misalnya kita suka nyanyi, nah kita belum tentu dipanggil sebagai penyanyi, gitu. Mungkin aja pas awal-awal ketika kita melayani, kita mulai jadi helper, misalnya contoh kita disuruh beberes A, B, C atau masuk ke divisi ini itu gitu. Nah, seolah-olah kita nggak melihat nih apa sih purpose hidup aku ke depannya atau misalnya nggak ada kayak kepastian atau apapun. Nah, tapi Bishop ngomong begini, semakin kita dewasa rohani, semakin panggilan kita tuh akan jadi spesifik. Intinya adalah kayak semakin kita mau jadi orang yang dewasa, semakin kita ini harus bergantung sama Tuhan. Yaitu seberapa kita mau berserah dan mengerjakan panggilan tersebut di dalam hidup kita. Dan tanda kutip melepaskan apa yang kita suka. Gitu. Nah, jadi misalnya contoh, mungkin hari ini kamu nggak melihat kamu ini sebagai pengajar atau kamu nggak bisa melihat kamu tuh imannya sebagai penginjil. Kayak kehidupan kita biasa-biasa aja. Menjalani kehidupan sehari-hari juga kayak biasa aja. Tapi ketika kita mau berserah dan mengerjakan panggilan tersebut sesuai dengan arahan yang Tuhan kasih lewat pemimpin kita, nah tiba-tiba atau misalnya one day ketika udah waktunya tepat datang di hidupnya kita, kita ini bisa kita ini jadi pengajar dan penginjil yang diurapi gitu ya. Jadi itu hal-hal yang aku pelajari. Kemudian dari poin-poin yang aku pelajari dari buku Bishop adalah apalagi kan salah satunya adalah penting buat kita ini tahu bahwa kita ini berada di dalam sebuah naungan spiritual yaitu seorang bapak rohani. Nah, kalau di Overcomer itu bapak rohani kita adalah Pastor Berry. Ya, Pastor Berry yang menuntun, yang mendidik kita supaya kita ini semakin mantap nih berjalan dalam panggilannya Tuhan. Ya, dan itu pun sudah ditetapkan. Karena ketika kita berjalan di Overcomer, kita pun juga harus tunduk dan mengabdi juga kepada Bapak rohani kita ya atau pemimpin yang Tuhan taruh di atas hidup kita. Nah, itulah pengabdian dan penundukan itu sebenarnya bagian dari pemenuhan panggilannya kita dan itu juga berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu. Karena setiap orang yang berjalan dalam panggilan harus rela ditetapkan baik dalam hubungan atau dalam aspek apapun gitu. Ya, karena orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan biasanya orang-orang eh, ini akan mulai dipisahkan, akan mulai tanda kutip bergaulnya eh, hubungannya mungkin akan mulai di shifting gitu, akan mulai diarahkan gitu ya. Kenapa? Karena ketika kamu jadi pewaris tanda kutip sebuah kerajaan, kamu nggak mungkin atau kita nggak mungkin bergaul dengan sembarang orang gitu. Nah, itulah hal-hal tersebut yang Tuhan mau gitu. Karena kerajaan sorga ini mau kita juga hidupnya ada aturan gitu, ada sebuah apa ya, sebuah batasan tertentu supaya kita ini bisa memenuhi purpose atau memenuhi kehendak Tuhan di dalam hidupnya kita gitu ya. Nah, selanjutnya aku juga belajar bahwa kita ini kan dipanggil jadi hamba gitu ya. Nah, kalau kita ini hamba itu artinya untuk membuat kehendak Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita adalah seharusnya kita mengejar kehendak Tuhan kita yang mengutus kita, bukan kehendak pribadi kita. Gitu. Ya, termasuk apa? Misalnya kamu pergi ke sebuah tempat, kamu berhubungan sama seseorang, kamu kerinduan kamu apa atau kehendak kita apa. Nah, itu semua sudah mulai di apa ya, digantikan dengan mindset kerajaan surga, digantikan dengan panggilan Tuhan dan digantikan dengan kehendak Tuhan di dalam hidupnya kita gitu ya. Karena ketika kita masuk ke dalam kehendak Tuhan, itu lebih kepada kita ini meninggalkan diri kita sendiri. Lebih dari kerinduan kita, lebih dari kehendak bebas kita, lebih dari apapun yang mungkin kita rindukan, ambisi kita dan segala macam. Nah, dan itu yang kita tinggalkan dan kita membiarkan apa yang Tuhan kepengen itu terjadi di dalam hidup kita gitu ya. Sama seperti gembala kita punya satu kerinduan yaitu menyenangkan Tuhan. Nah, kerinduannya Pastor Berry itu juga harus dibiarkan jadi kerinduannya kita.
supaya itu juga bisa memenuhi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya kita. Nah, secara singkat mungkin itu aja yang aku mau sharingin lewat video ini. Sebenarnya masih banyak, tapi lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa baca buku Seni Mendengarkan yang di bab yang kelima dan selanjutnya, karena ini penting banget untuk kita bisa berjalan dan bergantung sama Tuhan dan memenuhi kehendak Tuhan di dalam hidupnya kita. Nah, dari aku itu aja. Semoga memberkati. See you.